Aku masih ingat hari itu seperti kemarin. Hujan rintik-rintik jatuh pelan di trotoar, menciptakan aroma tanah basah yang selalu membuatku merasa tenang. Aku melangkah perlahan menuju kafe kecil di sudut jalan, tempat yang selalu menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kota. Suasana di dalam hangat, aroma kopi yang baru diseduh menyelimuti setiap sudut, dan tawa pelanggan terdengar samar di antara dentingan gelas dan piring. Saat itulah aku melihatnya. Duduk di pojok kafe, seorang pria dengan jas hitam rapi, duduk tegap menatap layar laptopnya. Wajahnya tajam, matanya dalam dan dingin seperti es. Rambut hitamnya tertata rapi, tapi ada sedikit kesan acak yang justru membuatnya terlihat lebih menarik. Entah kenapa, meskipun jaraknya cukup jauh, aku merasa ada magnet yang menarikku ke arahnya. Dia berbeda dari pria-pria yang pernah kulihat. Tidak ada senyum manis yang menggantung di wajahnya, tidak ada tatapan genit yang mencoba memikat. Hanya kesunyian yang memancar dari setiap gerakannya. Ada aura yang sulit dijelaskan, seolah dia berada di dunia lain yang tak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Aku duduk di meja dekat jendela, mencoba menenangkan diri. Ah, jangan terlalu memikirkan dia, kataku dalam hati. Tapi entah kenapa, mataku terus kembali padanya. Sesekali, dia menoleh, dan aku merasa seluruh tubuhku tegang. Ada sesuatu di matanya, sebuah dingin yang menakutkan sekaligus memikat. Hari itu aku tak sengaja mendengar percakapan dengan teman-temannya. Dari jarak jauh, aku bisa menangkap sekilas kata-kata mereka. Ternyata dia baru saja dipromosikan di perusahaannya. Banyak wanita di kantor yang terpikat oleh kesuksesannya, dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan perhatian itu. Hatiku bergetar, tapi aku tak ingin terlalu berharap. Sejak awal, aku sadar, pria ini bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari-cari alasan untuk bisa bertemu dengannya lagi. Setiap kali aku datang ke kafe, aku berharap melihat sosoknya duduk di pojok itu, fokus pada laptopnya, atau menyesap kopi tanpa banyak bicara. Ada rasa penasaran yang sulit dijelaskan, aku ingin mengenal lebih jauh, meski aku tahu jalan itu akan berat. Di sebuah kesempatan, aku akhirnya berani menyapanya. Boleh aku duduk di sini? Tanyaku dengan suara gemetar sedikit. Dia menatapku, matanya yang dingin menembus seakan ingin membaca seluruh isi pikiranku. Ada jeda beberapa detik sebelum dia mengangguk singkat. Silakan, katanya, nada suaranya datar, hampir tanpa emosi. Percakapan kami canggung di awal. Aku mencoba mencari topik ringan, tentang kopi, tentang hujan, tentang kota. Tapi tanggapannya selalu singkat, penuh ketelitian, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya dipilih dengan hati-hati. Aku sempat merasa frustrasi, mengapa orang bisa begitu dingin? Mengapa dia tidak tersenyum, tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan atau kehangatan? Namun, di balik sikap dinginnya itu, ada sesuatu yang membuatku tetap penasaran. Ada rasa misterius yang menantang. Aku merasa setiap kali dia diam, itu bukan karena acuh tak acuh, tapi karena dia menilai, memperhatikan, dan memilih dengan sangat cermat. Dan tanpa kusadari, aku mulai menantikan momen-momen itu, tatapan dinginnya, keheningan yang aneh, seolah ada cerita yang belum terungkap di balik matanya. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia menegakkan punggungnya saat duduk, cara jarinya menari di keyboard laptop, cara sesekali dia menatap jendela seakan melihat dunia yang hanya dia mengerti. Semua detail itu membuatku semakin ingin dekat dengannya, meskipun aku sadar, jalan itu bukan jalanku seorang. Banyak wanita lain juga berusaha menarik perhatiannya. Aku pernah melihat seorang wanita mengenakan gaun merah terang tersenyum manis padanya, tapi dia hanya menatapnya sebentar sebelum kembali fokus pada laptop. Aku hampir iri, tapi sekaligus kagum. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dijangkau oleh sekadar senyum atau rayuan. Suatu hari, aku memberanikan diri duduk lebih dekat. Kamu selalu di sini setiap hari? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Dia menatapku, matanya yang dingin menilai. Hampir setiap hari, jawabnya singkat, tanpa senyum. Ada kejujuran dalam jawabannya yang membuatku merasa sedikit lega, sekaligus tersiksa karena seolah dia menutup pintu hatinya rapat-rapat. Aku mulai menyadari satu hal, menarik perhatiannya tidak akan mudah. Pria ini bukan tipe yang bisa kau taklukkan dengan kata-kata manis atau perhatian berlebihan.
Jika aku ingin mendekatinya, aku harus sabar, harus cerdas, dan harus menemukan cara untuk menembus dinginnya tanpa membuatnya merasa terganggu. Di balik semua itu, aku merasa ada tantangan yang menarik. Dingin seperti kutub utara, kata-kata itu terus berulang di pikiranku. Aku ingin menjadi wanita yang mampu menghadapi es itu, bukan yang meleleh begitu saja saat melihat senyumnya. Aku ingin membuatnya melihatku, bukan sekadar lewat pandangan singkat, tapi dengan kesadaran bahwa aku berbeda dari wanita-wanita lain yang selalu mencoba menarik perhatiannya. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali aku datang ke kafe, aku mengamati, mencatat, mencoba memahami ritme hidupnya. Aku mulai tahu kebiasaannya, bagaimana dia menyesap kopi dengan pelan, bagaimana dia menutup laptop sebelum melihat keluar jendela, bagaimana dia menunduk sejenak sambil tersenyum tipis saat melihat pesan tertentu di ponselnya. Semua hal itu membuatku semakin tertarik, semakin ingin mengenal sisi lain dari pria yang dingin itu. Di akhir minggu, aku memberanikan diri menyapanya lagi, kali ini dengan sedikit humor. Kalau kamu selalu di sini setiap hari, aku takut suatu saat kamu akan jadi bagian dari dekorasi kafe ini. Aku tersenyum canggung, menunggu reaksinya. Dia menatapku, ada kilatan singkat di matanya, tapi hanya sebentar. Kalau begitu, semoga dekorasi ini tidak terlalu membosankan, jawabnya datar. Meskipun jawaban itu dingin, aku merasa senang bahwa ada interaksi, ada pertukaran kata, meskipun singkat. Aku tahu, ini baru awal. Jalan masih panjang. Tetapi dalam hatiku, aku merasakan sesuatu yang kuat, dorongan untuk terus mendekati, untuk terus memahami, dan untuk terus mencoba menembus dinginnya yang seperti gunung es. Hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Kagum, tertantang, dan sedikit takut. Tapi di atas semua itu, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh. Pria ini bukan untuk dimiliki dengan mudah. Jika aku ingin berada di dekatnya, aku harus siap berjuang, menghadapi persaingan, dan menaklukkan dinginnya dengan kesabaran dan ketulusan. Aku menutup buku harianku malam itu dengan satu kalimat yang terus terngiang. Dingin seperti kutub utara, tapi aku ingin menjadi sinar matahari yang bisa membuatnya meleleh, meski hanya sedikit. Setelah pertemuan pertama itu, aku menyadari satu hal, menarik perhatian pria dingin ini tidak akan semudah yang kubayangkan. Tidak cukup hanya dengan senyum manis, sapaan ringan, atau keberanian sesekali. Setiap langkahku harus diperhitungkan, setiap kata yang kuucapkan bisa menjadi penentu apakah dia akan melihatku sebagai seseorang yang istimewa atau sekadar pengganggu biasa. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya lebih detail lagi. Dia selalu datang ke kafe di jam yang hampir sama setiap hari, duduk di pojok yang sama, dan selalu membawa laptopnya. Kadang, dia membaca buku tebal atau menulis sesuatu di buku catatan kecil. Ada ritme yang kaku tapi tenang dalam setiap gerakannya. Aku menyadari bahwa pria ini sangat disiplin dan berhati-hati, bahkan dalam hal-hal kecil. Namun, tidak hanya aku yang menyadari keistimewaan itu. Di kantor, di lingkungan sosial, bahkan di kafe itu sendiri, banyak wanita lain yang berusaha menarik perhatiannya. Mereka tersenyum manis, tertawa saat dia bercanda, bahkan mencoba menunjukkan prestasi mereka untuk membuatnya kagum. Setiap kali aku melihat adegan itu, hatiku berdebar. Ada rasa cemburu, tapi juga kekaguman. Dia memang menarik, tapi seolah ada tembok es yang sulit ditembus di balik matanya yang dingin. Aku tahu aku harus berbeda, tidak bisa hanya mengikuti cara-cara wanita lain. Aku harus menemukan cara yang unik, cara yang tulus, yang menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Memberinya perhatian diam-diam, menanyakan kabarnya saat kebetulan bertemu, sesekali memberikan buku atau artikel yang sesuai dengan minatnya, atau sekadar mengingat hal-hal kecil yang dia katakan. Semua ini kulakukan tanpa mengganggu, karena aku tahu terlalu banyak perhatian justru bisa membuatnya menjauh. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Banyak kali aku merasa putus asa. Ada wanita yang selalu bisa membuatnya tersenyum, yang terlihat begitu nyaman di dekatnya. Mereka tertawa, bercanda, dan seolah memiliki koneksi yang instan. Aku mencoba bersabar, menahan diri untuk tidak menunjukkan cemburu, tapi tidak bisa dipungkiri ada rasa sakit yang menusuk setiap kali melihatnya dekat dengan wanita lain. Suatu hari, aku mencoba mendekat dengan lebih berani.
Aku mengundangnya untuk ngobrol di luar kafe, mengajak minum kopi di tempat lain. Hati berdebar, tanganku gemetar saat mengucapkan kata-kata itu. Dia menatapku dengan mata dinginnya, seolah menimbang niatku. Boleh, katanya singkat, tanpa senyum, tapi aku bisa merasakan ada sedikit perubahan dalam cara dia menatapku, lebih lama, lebih memperhatikan. Percakapan itu canggung di awal, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku mencoba menanyakan hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang buku yang sedang dia baca, tentang kota. Kadang, aku menambahkan sedikit humor, berharap bisa memancing senyum tipis darinya. Dan benar saja, sesekali dia tersenyum, meski hanya sebentar. Tapi senyum itu cukup untuk membuat hatiku melompat kegirangan. Hari-hari berikutnya, aku semakin giat berusaha. Aku belajar mengenali pola hidupnya, hal-hal yang disukainya, hal-hal yang membuatnya nyaman. Aku mulai menyadari bahwa pria ini menghargai ketulusan dan kesabaran, bukan sekadar perhatian yang berlebihan. Aku harus bisa menjadi orang yang tenang di sampingnya, bukan orang yang memaksa. Tapi persaingan semakin ketat. Ada wanita yang terus mencoba mendekatinya, menggunakan cara yang lebih agresif. Mereka mengirim pesan manis, menawarinya hadiah, bahkan mencari kesempatan untuk bekerja sama dengannya di kantor. Aku merasa terkadang kalah, merasa usahaku sia-sia. Ada malam-malam ketika aku menangis diam-diam, merasa lelah berjuang sendirian, merasa bahwa mungkin aku terlalu kecil dibandingkan mereka semua. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku percaya bahwa cara yang kulakukan, tulus, sabar, dan tanpa paksaan, akan membuatnya melihatku. Aku mulai menciptakan momen-momen kecil bersama. Mengajaknya duduk di taman dekat kantor, memberi buku yang kubaca dan aku tahu dia akan menyukainya, atau sekadar berjalan bersamanya sambil berbicara ringan. Setiap momen itu kuberikan dengan hati, berharap dia bisa merasakan ketulusan itu. Satu kejadian yang membuatku sangat teringat adalah ketika dia sedang stres dengan pekerjaan. Dia duduk sendirian di kafe, wajahnya serius, matanya kosong menatap laptop. Aku duduk di depannya, tanpa berkata apa-apa, hanya menaruh secangkir kopi hangat di mejanya. Dia menatapku lama, seolah tak percaya. "Terima kasih," katanya akhirnya, suara rendah dan hangat, sesuatu yang jarang kulihat dari pria ini. Hatiku meledak. Itu momen kecil, tapi terasa seperti kemenangan besar. Aku tahu, perlahan, aku mulai menembus dinginnya. Namun, jalan masih panjang. Meski ada momen-momen kecil itu, banyak hari ketika dia tetap dingin, tetap menjaga jarak. Aku harus terus bersabar, terus berjuang, tanpa terlihat terlalu agresif. Aku belajar membaca tanda-tanda kecil. Bagaimana dia mencondongkan tubuhnya, bagaimana matanya menatap sesuatu, bagaimana dia menanggapi pesanku. Setiap detail penting, setiap sinyal harus diperhatikan. Ada juga saat-saat ketika aku merasa putus asa. Kadang aku berpikir, apakah ini sepadan? Apakah aku akan berhasil menembus es ini? Tapi setiap kali aku mengingat tatapan dinginnya yang misterius, setiap kali aku merasakan sedikit kehangatan yang muncul sesekali, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku mulai menyadari bahwa bukan hanya aku yang berjuang, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang juga ingin dicapai, sesuatu yang belum dia sadari tentang perasaannya sendiri. Dalam perjalanan itu, aku belajar banyak tentang cinta, kesabaran, dan perjuangan. Aku belajar bahwa untuk mendapatkan seseorang seperti dia, tidak cukup hanya dengan menginginkan. Aku harus memahami, menghargai, dan menunggu waktu yang tepat. Aku harus menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, bukan hanya untuk menarik perhatiannya, tapi juga untuk siap jika suatu saat dia benar-benar membuka hatinya. Aku tidak menipu diriku sendiri, 3 tahun terakhir ini penuh perjuangan, penuh ketidakpastian, dan penuh persaingan. Ada wanita yang lebih cantik, lebih populer, atau lebih percaya diri. Tapi aku percaya, kesabaran dan ketulusan bisa menembus dinginnya, bisa membuatnya melihatku sebagai seseorang yang berbeda. Aku percaya bahwa cinta yang tulus memiliki kekuatan untuk menembus tembok es yang paling tebal sekalipun. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aku memikirkan semua usaha yang telah kulakukan, semua momen kecil yang kuberikan dengan hati. Aku tersenyum sendiri. Meski belum ada hasil yang nyata, aku tahu satu hal,
Aku tidak menyerah. Aku akan terus berjuang, meski jalannya panjang dan sulit. Aku menutup jurnalku dengan satu catatan. Es yang paling tebal sekalipun bisa meleleh jika disentuh oleh ketulusan dan kesabaran. Aku akan terus berusaha, karena dia pantas untuk dicintai dengan segenap hatiku. Dan di sanubari kecilku, ada harapan yang tumbuh perlahan, seperti bara api kecil yang menunggu untuk menyala menjadi nyala api yang hangat. Aku tahu, perjalanan ini baru awal. Tapi aku siap. Aku siap menghadapi persaingan, menghadapi rintangan, dan menghadapi dinginnya pria ini. Karena aku percaya, suatu hari, usaha yang tulus dan kesabaran yang tak tergoyahkan akan membuahkan hasil. 3 tahun sudah berlalu sejak aku pertama kali melihatnya di kafe itu. 3 tahun yang penuh perjuangan, penuh ketidakpastian, penuh cemburu, harapan, dan kadang sakit yang tak tertahankan. Aku telah mencoba segalanya, mendekatinya perlahan, menunjukkan ketulusan, memberikan perhatian tanpa paksaan, dan menghadapi persaingan dengan wanita-wanita lain yang tampaknya selalu ada di sekelilingnya. Namun, meskipun aku sudah berjuang mati-matian, hasilnya tidak pernah terlihat. Matanya tetap dingin, tatapannya tetap misterius, dan kadang aku merasa setiap usaha yang kulakukan hanyalah sebuah upaya sia-sia. Ada malam-malam ketika aku menangis sendirian di kamar, merasakan frustrasi yang menumpuk. Kenapa dia tidak pernah melihatku? Kenapa semua usaha ini seperti tertelan oleh es yang tak bisa dilelehkan? Bisikku pada diri sendiri. Aku menyadari satu hal, aku telah memberi terlalu banyak energi untuk sesuatu yang belum tentu bisa kumiliki. Aku telah menempatkan kebahagiaanku dalam ketidakpastian. Semua persaingan, semua usaha yang kulakukan, membuatku lelah secara fisik dan emosional. Setiap senyum wanita lain yang berhasil menarik perhatiannya, setiap pesan yang dia balas dengan cepat kepada orang lain, setiap momen ketika aku merasa dia melihatku hanya sebagai teman biasa, semuanya menjadi beban yang terus menekan hatiku. Hari demi hari, aku mulai merasakan kelelahan yang tidak bisa dihindari. Aku merasa seperti berlari di tempat, tanpa ada garis finish yang jelas. Bahkan saat aku mencoba tersenyum atau tetap tenang di hadapannya, hatiku terasa berat. Ada rasa putus asa yang mulai merayap perlahan, membuatku mempertanyakan semua perjuanganku. Apakah aku terlalu berharap? Apakah aku terlalu bodoh karena terus mengejar seseorang yang tampaknya tidak pernah peduli padaku? Suatu malam, setelah melihatnya tertawa dengan wanita lain di kafe favorit kami, aku duduk sendirian di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Hujan pelan turun, membasahi kaca jendela, dan aku merasakan air mata menetes perlahan. Aku sudah lelah, aku bergumam. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa terus berjuang. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Aku telah membayangkan momen ini selama bertahun-tahun, tetapi kenyataannya jauh lebih pahit. Aku sadar bahwa untuk mencintainya, aku harus mencintai diri sendiri juga. Selama 3 tahun ini, aku terlalu fokus pada usahaku untuk menembus hatinya, sampai-sampai aku melupakan diriku sendiri, impian, kebahagiaan, dan kesejahteraan emosionalku sendiri. Aku mulai membuat rencana untuk pindah kerja. Aku ingin menjauh, ingin melupakan, ingin memberi diriku kesempatan untuk bernapas tanpa terus-menerus merasa terjebak dalam ketidakpastian. Keputusan ini terasa seperti menyerah, tetapi dalam hatiku, aku tahu ini bukan tentang menyerah pada cinta, melainkan tentang memberi ruang bagi diriku sendiri untuk pulih dan menemukan kebahagiaan yang hilang selama 3 tahun terakhir. Hari-hari terakhirku di kota itu terasa aneh. Setiap sudut, setiap kafe, setiap tempat yang pernah kuhabiskan waktu bersamanya kini terasa pahit. Namun, aku tetap mencoba tersenyum, tetap mencoba menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku mengemas barang-barangku, menyusun dokumen, dan menyiapkan diri untuk babak baru dalam hidupku. Pada hari terakhir, aku sengaja melewati kafe tempat kami sering bertemu. Aku menatap ke dalam, melihat pria itu duduk di pojok yang sama, fokus pada laptopnya. Ada sesuatu yang menyakitkan saat menatapnya untuk terakhir kali, sesuatu yang membuat hatiku seakan tertarik kembali meski aku telah memutuskan pergi. Namun, aku menahan diri. Aku menunduk, mengucapkan selamat tinggal pada diriku sendiri yang pernah berharap terlalu banyak, dan melangkah keluar dari pintu kafe itu. Perjalanan ke kota baru penuh dengan campuran perasaan, takut, harapan,
dan rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Aku mencoba fokus pada pekerjaan baru, pada teman-teman baru, dan pada diriku sendiri. Namun, di malam-malam sepi, pikiranku selalu kembali padanya. Rasa rindu yang tersembunyi, rasa penasaran yang belum terjawab, dan kenangan 3 tahun yang penuh perjuangan itu terus menghantui. Yang mengejutkan, beberapa minggu setelah aku pindah, hal yang tak pernah kuharapkan terjadi. Dia mulai mencariku. Awalnya hanya melalui pesan singkat dari teman-teman lama yang memberitahuku bahwa dia menanyakan keberadaanku. Lalu, aku menerima pesan langsung darinya. Suaranya di balik kata-kata itu berbeda, lebih hangat, lebih terbuka, dan penuh rasa kehilangan. Aku merasa kehilangan kamu, tulisnya. Kata-kata itu menghancurkan dinding yang telah kubangun di sekeliling hatiku. Aku terdiam lama setelah membaca pesan itu. Selama 3 tahun aku merasa dia dingin, tidak peduli, dan tidak mungkin jatuh hati padaku. Tapi kenyataannya, dia merasakan hal yang sama, dia merasakan kekosongan tanpa kehadiranku. Aku menyadari satu hal yang penting. Kadang, untuk membuat seseorang menyadari perasaan mereka, kita harus memberi ruang, memberi jarak, dan memungkinkan mereka merindukan kita. Pertemuan pertama kami setelah aku pindah penuh dengan ketegangan dan emosi yang tak terungkap. Saat dia melihatku, ada kilatan kelegaan di matanya, tetapi juga rasa takut kehilangan. Kami berbicara lama, mengurai semua rasa sakit, kebingungan, dan ketidakpastian yang telah menumpuk selama 3 tahun terakhir. Aku merasa seperti menapaki kembali jalur yang pernah kulewati, tapi kali ini dengan pemahaman baru. Aku tidak lagi mengejar, aku tidak lagi berharap secara membabi buta. Kali ini, kami menemukan diri kami sendiri dalam proses itu. Dalam hati, aku merasakan campuran antara lega dan gugup. Lega karena akhirnya ada pengakuan, ada perasaan yang nyata, dan ada harapan untuk masa depan. Gugup karena aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada tantangan, masih ada godaan, dan masih ada ketidakpastian yang menunggu di depan. Namun, malam itu aku menutup mataku dengan senyum yang tulus. Aku menyadari bahwa 3 tahun perjuangan itu, meski melelahkan dan menyakitkan, telah membentuk kami. Dia belajar menghargai kesabaran dan ketulusan, sementara aku belajar melepaskan sebagian kendali dan memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Keputusan untuk menyerah pada perjuangan aktif dan pindah menjauh, ternyata menjadi titik balik yang tak terduga. Terkadang, kita tidak bisa memaksa hati seseorang untuk melihat kita. Kadang, kita harus memberikan jarak, membiarkan waktu dan kehidupan mengajarkan pelajaran penting, bahwa ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan bisa membuat cinta menemukan jalannya sendiri. Dan malam itu, di kota baru yang asing, aku merasa sesuatu yang berbeda, campuran lega, harapan, dan ketenangan. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku merasa siap menghadapi apapun. Aku merasa bahwa, meskipun perjuangan kami belum sepenuhnya selesai, ada fondasi yang kuat terbentuk. Kesadaran bahwa kami saling membutuhkan, dan bahwa cinta yang tulus mampu menembus dinginnya gunung es sekalipun. Aku tersenyum, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di luar jendela apartemenku, dan berbisik pelan. Mungkin ini saatnya memulai babak baru dan membiarkan cinta menemukan jalannya sendiri. Pindah ke kota baru seharusnya memberiku kebebasan. Sebuah awal baru, jauh dari rutinitas yang melelahkan, jauh dari tatapan dingin pria itu yang selalu menembus hatiku tanpa bisa kusembunyikan perasaan. Aku mencoba membangun kehidupan baru, pekerjaan baru, teman baru, dan rutinitas yang berbeda. Tapi ada satu hal yang terus menghantui setiap langkahku, dia. Awal-awal aku menahan diri untuk tidak memikirkan tentangnya. Aku sibuk dengan pekerjaan, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, dan berusaha mengisi kekosongan yang selama 3 tahun terakhir selalu diwarnai keinginanku untuk mendekatinya. Tapi kenyataannya, setiap malam, pikiranku selalu kembali padanya. Setiap pesan dari teman lama yang memberitahu keberadaannya, setiap foto yang muncul di media sosial, membuat hatiku bergetar dan merasakan sesuatu yang tak bisa kusebut selain rindu yang mendalam. Aku sadar, perasaan ini bukan sekadar rasa suka biasa. Selama 3 tahun, aku selalu berpikir dia adalah seseorang yang terlalu sulit untuk dijangkau, terlalu dingin,
Terlalu misterius untuk bisa jatuh hati pada seorang wanita seperti aku. Tapi sekarang, dari jarak ribuan kilometer, aku merasakan kehilangan yang nyata. Kehilangan itu bukan hanya tentang kehadirannya secara fisik, tapi tentang ruang yang selalu ia isi dalam hatiku, ruang yang kini terasa kosong. Dia tidak ada di sisiku lagi, dan untuk pertama kalinya aku menyadari betapa berharganya keberadaan dirinya. Setiap senyum, setiap percakapan ringan, setiap tatapan singkat yang dulu terasa sepele kini menjadi kenangan yang membekas dalam hati. Aku merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar ketertarikan, aku merasakan kebutuhan. Aku membutuhkan dia dalam hidupku, bukan sekadar sebagai teman atau rekan, tapi sebagai seseorang yang melengkapi hatiku, yang mampu membuat hidupku terasa lebih hangat di tengah dinginnya dunia. Kesadaran ini menghantamku seperti gelombang yang tak terduga. Aku mulai meninjau kembali semua momen yang pernah kami bagi, semua interaksi kecil yang dulu terasa biasa. Aku menyadari bahwa dia selalu tulus, selalu sabar, dan selalu memberi tanpa menuntut. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu dingin untuk menyadari perasaannya, terlalu terfokus pada ketidakmampuanku untuk menembus hatinya sendiri. Hari demi hari, rasa kehilangan itu tumbuh menjadi dorongan untuk bertindak. Aku tidak bisa lagi diam. Aku harus mencarinya, harus menemukannya, dan harus menunjukkan bahwa perasaanku bukan sekadar rasa sesaat. Aku mulai menghubunginya perlahan, pertama melalui pesan singkat, mencoba mengukur reaksinya. Hatiku berdebar setiap kali menunggu balasannya. Aku merasa kehilangan kamu, tulisku dengan hati-hati, berharap kata-kata itu tidak terdengar berlebihan, tapi cukup untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Balasan darinya datang tak lama kemudian. Pesannya singkat, tapi ada kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Aku juga merindukanmu, tulisnya. Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dunia seakan berhenti sejenak. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa perjuangan 3 tahun terakhirnya kini mulai menunjukkan hasil, meski dari arah yang tak pernah kubayangkan. Pertemuan pertama kami setelah itu penuh dengan ketegangan dan emosi yang belum terselesaikan. Saat aku melihatnya di kafe yang biasa, jantungku berdebar. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan yang hangat yang sebelumnya tersembunyi di balik dinginnya. Ada rasa lega, ada rasa rindu, dan ada rasa takut kehilangan yang jelas di matanya. Kami duduk bersama, mengurai semua yang tersisa, rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakpastian yang menumpuk selama 3 tahun terakhir. Dia berbicara dengan lembut, membuka hatinya, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat sisi manusiawinya yang sebelumnya tersembunyi di balik dinding es itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tulus, penuh perasaan yang selama ini tersembunyi. Aku terkejut dengan kedalaman emosinya. Ternyata di balik tatapan dingin, ada hati yang sensitif, hati yang peduli, hati yang merindukan kehadiranku. Kesadaran ini membuatku merasakan sesuatu yang berbeda. Bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang pertama kali mendekati, siapa yang lebih gigih, atau siapa yang tampak lebih kuat. Kadang, cinta juga tentang kehilangan, tentang menyadari nilai seseorang ketika mereka tidak ada di sisi kita. Hari-hari berikutnya kami mulai membangun kembali komunikasi. Dia lebih terbuka, lebih hangat, dan lebih ekspresif dalam menunjukkan perasaannya. Aku merasa nyaman berada di dekatnya, merasa aman, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, hatiku merasa tenang. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan. Masih banyak rintangan, masih banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama. Kami mulai merencanakan waktu bersama. Mulai dari makan malam sederhana, berjalan-jalan di taman, hingga percakapan panjang tentang masa depan. Setiap momen terasa begitu berharga, karena kami tahu betapa sulitnya perjalanan yang telah kami lalui untuk sampai ke titik ini. Aku belajar menghargai setiap detik, setiap tatapan, setiap sentuhan kecil yang sebelumnya mungkin terasa biasa tapi kini syarat makna. Kesadaran pria ini juga membawa perubahan besar dalam dinamika hubungan kami. Dia mulai menunjukkan perhatian yang lebih, mulai menghargai keberadaanku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tidak lagi hanya diam dan dingin. Kini dia berbicara, tersenyum, dan terkadang menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Namun, meski ada kebahagiaan dan kelegaan, aku tetap waspada.
Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan ada kemungkinan rintangan baru akan muncul. Aku tahu bahwa cinta yang baru ditemukan bisa rapuh, dan aku harus tetap kuat, tetap bijaksana, dan tetap sadar bahwa hubungan ini butuh kerja keras dari kedua belah pihak. Aku juga belajar sesuatu yang penting tentang cinta sejati, bahwa kadang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintai kita. Kadang kita harus memberi ruang, memberi jarak, dan membiarkan hati mereka menyadari perasaan mereka sendiri. 3 tahun perjuangan, 3 tahun kesabaran, dan 3 tahun ketulusan akhirnya membuahkan hasil, bukan karena aku mengejarnya terus-menerus, tapi karena aku juga tahu kapan harus melepaskan dan memberi kesempatan bagi cinta untuk tumbuh secara alami. Malam itu, ketika kami duduk di balkon kafe favorit kami, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia menggenggam tanganku, tatapannya lembut, dan aku tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja memasuki babak baru. Babak di mana kami tidak lagi hanya berjuang untuk mendapatkan perhatian, tapi mulai membangun hubungan yang tulus, yang saling membutuhkan, dan yang mampu bertahan terhadap tantangan yang akan datang. Aku tersenyum, menyadari bahwa perjalanan 3 tahun itu tidak sia-sia. Setiap perjuangan, setiap air mata, setiap rasa putus asa, semuanya telah membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk cinta yang sesungguhnya. Kesadaran pria ini bukan hanya tentang perasaan yang muncul, tapi juga tentang komitmen, tentang kesediaan untuk membuka hati, dan tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan kehilangan. Dan di sanubari kecilku, aku tahu satu hal, cinta kami, meski lahir dari perjuangan yang panjang dan penuh tantangan, kini menemukan jalannya. Es yang dulu menutupi hatinya mulai meleleh, dan aku merasa bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi kali ini, kami melangkah bersama, dengan hati yang terbuka dan cinta yang tulus. Hari-hari pertama kami setelah akhirnya bertemu kembali terasa seperti dunia baru yang terbuka perlahan. Setelah 3 tahun berjuang, menahan rasa, dan menapaki perjalanan yang penuh ketidakpastian, kini aku bisa merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, kehangatan yang nyata, perhatian yang tulus, dan cinta yang mulai bersemi tanpa rasa takut. Kami mulai menghabiskan waktu bersama lebih sering, meskipun awalnya hanya percakapan ringan dan jalan-jalan di sekitar kota. Setiap momen terasa berharga. Sekadar duduk di kafe sambil menatap hujan yang turun di luar jendela, atau berjalan di taman sambil membicarakan hal-hal sederhana, kini terasa seperti hadiah yang luar biasa. Aku belajar menghargai detail kecil, cara dia menatapku ketika aku tertawa, cara tangannya menyentuhku secara lembut, cara dia menanyakan kabarku dengan perhatian yang tulus. Sisi dinginnya yang dulu seperti gunung es kini mulai menunjukkan retakan kecil. Dia masih tenang dan misterius, tapi ada kehangatan yang perlahan merembes, sebuah sisi yang hanya bisa kulihat saat kami berdua saja. Ada senyum tipis yang muncul saat aku menceritakan sesuatu yang lucu, ada tatapan lembut saat aku merenung tentang hidupku, ada sentuhan yang sederhana tapi cukup untuk membuat hatiku berdetak lebih kencang. Aku merasa nyaman dan aman di dekatnya. Perasaan ini berbeda dari sekadar ketertarikan atau kegembiraan sesaat. Ini adalah rasa damai yang membaur dengan rasa bahagia, sebuah kombinasi yang sebelumnya tidak pernah kurasakan saat berada di dekat pria lain. Aku merasa dihargai, dicintai, dan diterima apa adanya. Hubungan kami berkembang dengan perlahan. Kami saling mengenal lebih dalam, membicarakan mimpi, ketakutan, dan harapan. Aku belajar bahwa di balik tatapan dinginnya, ada hati yang sensitif, hati yang penuh perhatian, dan hati yang sangat menghargai ketulusan. Dia pun belajar bahwa aku bukan sekadar wanita yang mengejar perhatiannya, tapi seseorang yang tulus, sabar, dan mampu menghargai ruang pribadinya tanpa menekan. Satu momen yang tak akan pernah kulupakan adalah ketika kami duduk di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di malam hari. Hujan turun pelan, dan aku merasa hangat di sisinya. Dia menatapku lama, kemudian berkata, "Aku senang kamu akhirnya di sini. Aku merasa ada yang hilang saat kamu pergi." Kata-kata itu menembus hatiku. Aku tersenyum, memegang tangannya erat, dan merasakan perasaan yang tak bisa kutuliskan dengan kata-kata. Namun, kebahagiaan ini tidak datang tanpa tantangan. Meskipun kami telah melewati perjalanan panjang untuk bersama, dunia luar tetap menghadirkan ujian.
Lingkungan kerja pria itu penuh dengan godaan. Banyak wanita di sekitarnya yang masih mencoba menarik perhatiannya. Ada yang terang-terangan menunjukkan ketertarikan, ada yang mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cara halus. Aku menyadari bahwa cinta kami kini diuji bukan hanya oleh masa lalu, tapi juga oleh godaan dan perhatian dari orang lain. Pada awalnya, aku mencoba menenangkan diri. Aku percaya pada hubungan kami, pada ketulusan kami, dan pada cinta yang telah lama kami perjuangkan. Tapi aku tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa godaan itu nyata, dan kadang membuatku cemas. Ada saat-saat ketika aku melihat tatapan wanita lain di kantornya, atau membaca pesan yang mungkin terlihat biasa tapi membuat hatiku berdetak lebih cepat. Kami mulai belajar saling percaya. Aku belajar untuk tidak bersikap posesif, untuk tidak membiarkan rasa cemburu menguasai hatiku. Dia pun belajar untuk lebih terbuka, lebih komunikatif, dan menunjukkan rasa hormat serta cinta yang tulus. Kami menyadari bahwa hubungan yang kuat bukan hanya tentang perasaan yang mendalam, tetapi juga tentang kepercayaan, komunikasi, dan kesediaan untuk menghadapi ujian bersama. Di sela-sela kebahagiaan, kami juga mengalami momen-momen manis yang membuat hati kami semakin dekat. Seperti saat dia memelukku di tengah hujan tanpa kata, atau ketika dia menyiapkan sarapan sederhana di pagi hari hanya untuk melihatku tersenyum. Hal-hal kecil itu, meski tampak sepele, menjadi fondasi kebahagiaan kami. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan selalu tentang hal besar atau romantisme dramatis, tapi tentang perhatian, ketulusan, dan momen-momen sederhana yang membuat kita merasa diperhatikan dan dicintai. Perlahan, hubungan kami mulai menunjukkan kedalaman emosional yang sebelumnya tidak kami sadari. Aku merasa nyaman untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus menyembunyikan rasa takut atau kerentanan. Dia pun mulai membuka sisi lembutnya, sisi yang sebelumnya tersembunyi di balik dinginnya. Kami mulai berbagi rahasia, ketakutan, dan impian terdalam. Hal itu membuat ikatan kami semakin kuat, dan aku merasa seperti menemukan rumah dalam diri seseorang yang dulu terasa seperti gunung es yang sulit ditembus. Momen kebahagiaan ini semakin lengkap saat kami merencanakan perjalanan singkat keluar kota. Perjalanan itu bukan hanya tentang liburan, tapi tentang menjalin kedekatan, membangun kenangan bersama, dan menguji kekuatan cinta kami di luar rutinitas sehari-hari. Saat berada di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan pandangan orang lain, kami merasa bebas untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kami tertawa, bercanda, dan saling memahami dengan cara yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada kesadaran bahwa ujian nyata belum datang. Bosnya mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak bisa diabaikan, dan lingkungan sosial di sekitarnya tetap penuh dengan godaan. Aku tahu bahwa cinta kami masih harus menghadapi rintangan besar, ujian yang bisa menggoyahkan fondasi yang telah kami bangun dengan susah payah. Malam itu, ketika kami kembali dari perjalanan, aku menatapnya sambil berkata, "Aku tahu akan ada godaan, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama." Dia tersenyum, menatapku dengan mata yang penuh keyakinan, dan menggenggam tanganku. Aku juga percaya. Kita sudah berjuang terlalu lama untuk sampai ke titik ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, bukan sekarang, katanya. Kata-kata itu menenangkan hatiku. Aku merasa bahwa cinta yang telah kami perjuangkan selama bertahun-tahun kini mulai menemukan jalannya. Es yang dulu menutupi hatinya mulai meleleh, dan aku bisa merasakan kehangatan yang selama ini aku impikan. Kami berdua sadar bahwa hubungan ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, kepercayaan, dan kesediaan untuk menghadapi dunia bersama-sama. Hari-hari berikutnya penuh dengan kebahagiaan sederhana. Kami menghabiskan waktu bersama, membicarakan masa depan, dan saling mendukung dalam pekerjaan serta kehidupan pribadi. Setiap percakapan, setiap tatapan, dan setiap sentuhan terasa begitu berarti. Aku merasa beruntung bisa berada di sisi seseorang yang dulu terasa mustahil untuk dijangkau, dan kini menjadi bagian penting dalam hidupku. Namun, aku juga sadar bahwa kebahagiaan ini rapuh. Dunia tetap menghadirkan godaan, ujian, dan ketidakpastian. Tapi aku yakin, selama kami saling percaya dan terus berkomunikasi, kami bisa melewati semuanya. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang memahami, menghargai, dan menjaga hati satu sama lain dengan penuh kesadaran.
Malam itu, ketika aku berbaring di sisinya, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tersenyum pelan, menyadari bahwa perjalanan panjang 3 tahun terakhir, dengan semua perjuangan, kesabaran, dan ketulusan, akhirnya membuahkan hasil. Aku merasa bahwa meskipun ujian masih menunggu, kami telah menemukan fondasi yang kuat, fondasi cinta yang mampu menahan badai, dan fondasi yang akan terus tumbuh seiring waktu. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini tidak lagi sekadar dingin. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi apapun. Kami tidak lagi hanya saling membutuhkan dalam bentuk fisik atau perhatian, tapi saling membutuhkan secara emosional, secara batin, dan secara tulus. Dan di sanubari kecilku, aku tahu satu hal, kebahagiaan yang kami rasakan sekarang bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang, kesabaran tanpa henti, dan cinta yang tulus. Kami telah melewati masa-masa sulit, menghadapi rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kini berdiri bersama, lebih kuat, lebih dekat, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Awal-awal hubungan kami penuh kebahagiaan dan kehangatan, namun aku tahu kenyataan tidak akan selalu manis. Dunia luar selalu memiliki cara untuk menguji cinta yang tulus. Dan ujian itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Bos pacarku, seorang pria karismatik dan ambisius, mulai menunjukkan ketertarikan yang jelas, bukan sekadar perhatian profesional, tapi ketertarikan yang berlebihan dan cenderung manipulatif. Hari pertama aku menyadari adanya ancaman itu, aku merasakan perutku bergejolak. Aku melihat tatapannya yang terlalu lama menempel pada pacarku saat rapat, senyum yang terlalu manis, dan komentar yang seakan memiliki maksud lebih. Pacarku, yang biasanya dingin dan penuh kontrol, tampak sedikit terguncang. Matanya sesekali menatapku, seolah meminta dukungan, tapi ada rasa takut yang jelas di sana. Aku tahu ini bukan ujian biasa, ini ujian yang bisa menggoyahkan fondasi hubungan kami jika tidak ditangani dengan tepat. Malam itu, kami duduk di apartemenku. Aku merasakan ketegangan yang berbeda. Aku menatapnya dan berkata, "Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Aku bisa melihatnya." Dia terdiam sejenak, kemudian menarik napas panjang. "Bosku," dia mulai, menunjukkan minat lebih dari yang seharusnya. "Aku tidak ingin kau salah paham, tapi aku merasa terganggu." Suaranya rendah, penuh ketegangan, tapi juga ada kejujuran yang membuat hatiku campur aduk. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan dirinya, sekaligus diriku sendiri. "Kita akan melewati ini bersama," kataku dengan lembut. "Aku percaya padamu, dan aku tahu kita bisa menghadapi godaan ini tanpa harus kehilangan satu sama lain." Kata-kata itu membuatnya tersenyum tipis, meski masih ada keraguan dalam tatapannya. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan emosional yang nyata. Bosnya mulai menggunakan segala cara untuk mendekatinya, mulai dari komentar yang tampak manis, undangan makan siang yang terlalu pribadi, hingga membicarakan hal-hal pribadi yang seharusnya tidak relevan dengan pekerjaan. Pacarku, yang biasanya sangat tegas, tampak sedikit goyah. Ada hari-hari ketika dia tampak bingung antara kesetiaan pada hubungan kami dan godaan yang terus-menerus datang dari orang di sekitarnya. Aku merasa cemburu, tentu saja. Tapi aku belajar untuk tidak mengekspresikan cemburu itu dengan cara yang merusak. Aku tahu bahwa untuk mempertahankan hubungan ini, aku harus tetap kuat, tenang, dan memberi ruang baginya untuk memilih tanpa tekanan. Aku harus menunjukkan bahwa kepercayaan dan kesetiaan kami lebih penting daripada segala godaan luar. Salah satu momen paling sulit terjadi saat kami harus menghadiri acara kantor bersama. Bosnya duduk di dekat pacarku, tersenyum manis, dan terus bercakap-cakap dengan nada yang penuh perhatian. Aku duduk di samping pacarku, mencoba tetap tenang, tapi hatiku berdebar. Aku melihat tatapannya yang sesekali menoleh ke arahku, ada keraguan di matanya. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, memberinya sinyal bahwa aku ada di sana, bahwa aku tetap percaya padanya. Setelah acara selesai, kami berjalan pulang bersama. Dia akhirnya membuka pembicaraan, suara rendah dan penuh kejujuran. "Aku hampir terseret, aku hampir membiarkan diriku tergoda," katanya. Aku menatapnya, merasakan ketegangan yang nyata, dan memeluknya erat. Aku tahu.
Aku merasakan ketakutanmu, tapi kau memilih untuk tetap di sini, dengan aku. Itu yang penting. Itu yang membuat kita kuat, kataku. Hari-hari berikutnya kami belajar menghadapi godaan itu bersama. Aku tidak mengintimidasi, tidak menuntut, tapi selalu ada untuknya. Aku mendengarkan keluhannya, memberinya dukungan emosional, dan mengingatkannya akan cinta yang telah kami bangun selama bertahun-tahun. Dia pun mulai menunjukkan ketegasan yang sebelumnya jarang kulihat. Dia menolak undangan yang tidak pantas, menjaga jarak dengan bosnya, dan mulai menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Lingkungan sosial dan pekerjaan selalu penuh godaan yang halus. Kadang komentar teman, tatapan orang asing, atau bahkan situasi yang tampak sepele bisa menjadi provokasi yang memicu keraguan. Kami menyadari bahwa cinta yang tulus tidak hanya diuji oleh kesetiaan fisik, tapi juga oleh kekuatan emosional dan mental untuk tetap teguh menghadapi godaan. Salah satu strategi yang kami terapkan adalah komunikasi terbuka. Setiap kali salah satu dari kami merasa tergoda atau goyah, kami berbicara. Tidak ada rasa malu, tidak ada tuduhan, hanya kejujuran dan pengakuan. Hal ini bukan hanya memperkuat ikatan kami, tapi juga membangun kepercayaan yang lebih dalam. Kami menyadari bahwa rahasia kecil atau ketakutan yang disimpan sendiri bisa menjadi bom waktu yang merusak hubungan, jadi kami memutuskan untuk saling terbuka sepenuhnya. Ada juga momen ketika pacarku hampir berpaling. Aku bisa merasakan perubahan sikapnya, ada jarak yang tiba-tiba muncul, ada keraguan yang tampak jelas. Aku tahu ini ujian terbesar kami. Aku tidak panik, tapi aku bersikap penuh perhatian, menunggunya, dan memberi ruang untuk menyadari perasaannya sendiri. Aku mengingatkan dirinya akan perjalanan panjang yang telah kami lalui, semua usaha, semua pengorbanan, dan semua kesabaran. Aku menekankan bahwa cinta kami bukan hanya tentang kehangatan sementara, tapi tentang fondasi yang telah kami bangun bersama. Malam itu, ketika kami duduk berdua di balkon, menatap langit yang gelap, aku memegang tangannya dan berkata, "Aku tahu godaan ada di mana-mana, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Kita sudah berjuang terlalu lama untuk sampai ke titik ini. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita." Dia menatapku lama, kemudian tersenyum dengan mata yang sedikit basah. "Kau benar. Aku tidak akan membiarkan diriku tergoda lagi. Aku memilih kita," katanya. Kata-kata itu membuat hatiku lega, tapi juga mengingatkan aku bahwa ujian ini bukan sekadar soal menolak godaan, tapi soal terus membangun cinta yang tulus dan kuat setiap hari. Seiring waktu, kami semakin matang dalam menghadapi ujian. Pacarku belajar menegaskan batasannya, menunjukkan kesetiaan melalui tindakan nyata, dan aku belajar mempercayainya sepenuhnya tanpa perlu mengontrol atau mengekang. Kami menyadari bahwa cinta yang kuat bukan tentang tidak ada godaan, tapi tentang kemampuan untuk tetap setia dan saling mendukung di tengah godaan itu. Hubungan kami pun menjadi semakin erat. Setiap kali ada godaan, kami menghadapi bersama, bukan sebagai dua individu yang terpisah, tapi sebagai tim yang saling melindungi. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian, kesabaran, dan komitmen untuk terus bersama meski dunia berusaha memisahkan. Di satu malam yang tenang, setelah melewati ujian berat dari godaan dan keraguan, kami duduk bersama, menikmati keheningan kota. Aku menggenggam tangannya erat, menatap matanya, dan berkata, "Kita berhasil melewati ujian ini. Aku bangga padamu, dan aku bersyukur kita tetap bersama." Dia tersenyum, memelukku, dan aku merasakan kehangatan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, masih ada ujian lain yang menunggu. Tapi malam itu, aku merasa optimis. Kami telah membuktikan bahwa cinta kami tidak mudah goyah, bahwa kami mampu menghadapi godaan, dan bahwa fondasi yang kami bangun selama bertahun-tahun mampu menahan badai. Kami belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang tidak ada masalah, tapi tentang kemampuan untuk tetap setia, saling mendukung, dan menghadapi dunia bersama-sama. Kami menyadari bahwa godaan adalah bagian dari hidup, tapi cinta yang tulus mampu menembus segalanya, bahkan di tengah badai yang paling mengguncang sekalipun. Malam itu, ketika aku memeluknya di balkon apartemenku, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu
Meski ujian masih menunggu, kami telah menemukan kekuatan dalam cinta kami, kekuatan yang lahir dari kesetiaan, kejujuran, dan keberanian untuk saling menjaga. Aku tersenyum, menyadari bahwa meski godaan datang, cinta kami kini cukup kuat untuk menahan semuanya, dan aku yakin, suatu hari nanti, kami akan merayakan kemenangan cinta kami dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah melewati semua perjuangan, ketidakpastian, godaan, dan ujian, akhirnya kami tiba di titik yang terasa seperti impian yang menjadi nyata, pernikahan kami. Aku menatap pria yang dulu dingin seperti gunung kutub utara, yang kini berdiri di depanku dengan mata yang hangat, penuh cinta, dan tatapan yang begitu jelas mengatakan, "Aku memilihmu, dan hanya kau yang kumau." Persiapan pernikahan kami bukan sekadar formalitas atau ritual. Bagi kami, setiap detail, setiap momen, dan setiap keputusan adalah simbol dari perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama. Dari memilih gaun pengantin hingga menyesuaikan jadwal tamu, semuanya dilakukan dengan rasa cinta dan pengertian yang mendalam. Kami ingin pernikahan ini bukan hanya sebagai perayaan satu hari, tetapi sebagai lambang dari perjuangan, kesabaran, dan cinta yang telah menuntun kami sampai di titik ini. Hari pernikahan itu tiba dengan cuaca yang cerah, seakan alam pun ikut merayakan kebahagiaan kami. Aku berdiri di depan cermin, melihat bayanganku sendiri dalam gaun pengantin yang indah, dan merasakan detak jantung yang cepat tapi tenang. Aku ingat semua perjuangan yang telah kulalui, 3 tahun mengejar perhatiannya, perjuangan menghadapi cemburu dan godaan, dan akhirnya menemukan cinta yang tulus. Semua itu terasa begitu berharga saat aku menatap cermin, menyadari bahwa aku telah sampai di puncak kebahagiaan yang lama kutunggu. Di sisi lain, dia tampak menakjubkan dengan setelan jas hitam yang rapi, rambutnya tertata sempurna, dan senyum yang begitu hangat. Aku melihat tatapannya menelusuri ruangan, mencari-cari, dan saat matanya bertemu denganku, aku merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Ada rasa lega, kebahagiaan, dan ketulusan yang terpancar dari tatapannya. Aku tahu, di saat itu, tidak ada keraguan, tidak ada godaan, tidak ada jarak yang bisa memisahkan kami. Upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Ketika aku melangkah ke altar, aku merasakan setiap mata tertuju pada kami, tapi hanya ada satu hal yang benar-benar penting. Dia. Dia yang pernah sulit ditembus, kini berdiri di hadapanku, memegang tanganku dengan penuh keyakinan, dan mengucapkan janji-janji yang tulus. Aku bisa merasakan getaran emosional yang mendalam, seolah semua tahun-tahun perjuangan kami membuahkan hasil dalam satu momen yang sempurna ini. Saat kami bertukar cincin, aku melihat tatapannya yang lembut, dan aku tahu bahwa semua perjuangan itu bukan sia-sia. Setiap cemburu yang pernah kurasakan, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap ketidakpastian yang membebani hati, semuanya membawa kami ke titik ini. Aku merasakan kehangatan yang luar biasa, bukan hanya dari cinta yang kami miliki, tapi dari keyakinan bahwa kami telah menemukan satu sama lain dan akan menghadapi dunia bersama. Resepsi pernikahan menjadi momen yang penuh kegembiraan. Teman-teman dan keluarga bersorak, tawa dan kebahagiaan memenuhi ruangan. Aku merasakan tangan hangatnya menggenggam tanganku, dan kami menari bersama untuk pertama kalinya sebagai suami dan istri. Musik yang mengalun, lampu yang berkelap-kelip, dan sorak-sorai tamu-tamu terasa seperti latar belakang sempurna bagi momen kebahagiaan kami. Tetapi meski semua tampak sempurna, kami sadar bahwa pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan. Pernikahan hanyalah awal dari babak baru, di mana kami harus tetap saling mendukung, menjaga, dan menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Aku tahu, meski godaan dan rintangan mungkin masih ada, kami telah membangun fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Kepercayaan, komunikasi, dan cinta yang tulus adalah fondasi yang tidak mudah goyah, bahkan dalam badai sekalipun. Hari-hari setelah pernikahan penuh dengan kebahagiaan sederhana. Kami bangun bersama, sarapan bersama, dan menjalani rutinitas baru sebagai pasangan yang sah. Setiap pagi aku merasa bersyukur bisa membuka mata di sampingnya, merasakan kehadirannya yang hangat, dan menyadari bahwa aku tidak perlu lagi menaklukkan hati yang dingin. Dia telah memilihku, dan aku telah memilihnya, tanpa keraguan, tanpa rasa takut, hanya cinta yang tulus dan murni. Kami juga mulai merencanakan masa depan bersama. Dari memilih rumah, menata kehidupan finansial,
hingga merencanakan perjalanan jauh yang selalu kami impikan, semuanya dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kami sekarang adalah tim yang tak terpisahkan. Setiap keputusan dibuat bersama, setiap masalah dihadapi bersama, dan setiap kebahagiaan dirayakan bersama. Suatu malam, kami duduk di balkon rumah baru kami, menatap bintang-bintang di langit. Aku menatapnya dan berkata, aku masih ingat 3 tahun lalu, ketika aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan perhatianmu. Dan lihat kita sekarang, aku merasa seperti mimpi. Dia tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata, aku juga. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa sampai ke titik ini. Semua perjuangan itu sepadan, dan aku bersyukur kita tidak menyerah. Kami saling menatap lama, merasakan kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari mata masing-masing. Aku tahu bahwa perjalanan panjang kami bukan hanya tentang mendapatkan cinta, tapi tentang belajar, tumbuh, dan saling mendukung. Aku merasa bangga, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada diriku sendiri, karena kami berdua berhasil melewati ujian, godaan, dan ketidakpastian untuk sampai ke momen ini. Malam itu, saat kami duduk berdua dalam keheningan yang damai, aku menyadari sesuatu yang penting. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan hangat atau romantisme yang indah, tapi tentang kesediaan untuk bertahan, untuk percaya, dan untuk saling menjaga meski dunia mencoba memisahkan. Kami telah melalui semuanya, dingin, cemburu, godaan, dan ujian, dan kini kami berdiri bersama, lebih kuat, lebih dekat, dan lebih siap menghadapi dunia. Hari demi hari, kebahagiaan kami terus bertumbuh. Kami belajar menghargai setiap momen, dari yang kecil hingga yang besar. Seperti saat memasak bersama di dapur, tertawa saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, atau sekadar duduk berdua di sofa sambil menonton film favorit. Setiap momen terasa berharga, karena kami tahu bahwa kebahagiaan sejati lahir dari perhatian, ketulusan, dan kesediaan untuk berbagi hidup bersama. Aku juga belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang memiliki pasangan, tapi tentang memahami, menghargai, dan memberi ruang bagi satu sama lain. Dia tetap memiliki sisi dingin yang dulu membuatku jatuh hati, tapi sekarang sisi itu menjadi bagian dari pesona yang membuatnya unik. Aku belajar menerima dirinya sepenuhnya, bukan hanya bagian yang hangat, tapi juga bagian yang kuat, tegas, dan kadang sulit dijangkau. Momen terbesar bagi kami datang ketika kami resmi menandatangani kontrak rumah pertama kami bersama. Itu bukan sekadar properti, tapi simbol dari fondasi baru yang kami bangun, fondasi kehidupan yang aman, nyaman, dan penuh cinta. Kami merayakannya dengan sederhana, hanya berdua, tapi rasanya begitu berarti. Aku merasakan tangan hangatnya menggenggam tanganku, dan aku tahu, tidak ada yang lebih penting dari perjalanan yang telah kami tempuh untuk sampai di sini. Dan akhirnya, di malam yang tenang, setelah semua perayaan, setelah semua tawa dan air mata, aku memandangnya dan tersenyum. Aku menyadari bahwa perjalanan panjang 3 tahun, semua perjuangan, semua godaan, dan semua ujian, telah membentuk kami menjadi pasangan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia. Aku merasakan cinta yang mendalam, bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada diri sendiri, karena aku telah belajar arti kesabaran, ketulusan, dan keberanian dalam cinta. Aku tahu, pernikahan ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Babak di mana kami akan menghadapi dunia bersama, mengatasi tantangan, dan merayakan kebahagiaan yang lahir dari cinta sejati. Aku tahu bahwa es yang dulu menutupi hatinya kini telah mencair sepenuhnya, dan kami kini berdiri bersama, saling memegang tangan, saling percaya, dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Malam itu, aku memeluknya erat, menatap matanya, dan berkata, terima kasih telah memilihku, dan terima kasih telah tetap bersama meski semua rintangan datang. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, menjaga hatimu, dan menghadapi dunia ini bersamamu. Dia tersenyum, menaruh kepalanya di bahuku, dan berkata, aku juga berjanji. Aku memilihmu, dan hanya kau yang kumau. Kita akan menghadapi semuanya bersama, selamanya. Dalam keheningan malam itu, aku menyadari satu hal, cinta sejati mampu menembus dinginnya gunung es, mampu bertahan menghadapi godaan dan ujian, dan mampu membawa kebahagiaan yang tulus. Dan kini, setelah semua perjuangan,
Kami berdiri bersama sebagai pasangan yang sah, siap menatap masa depan dan menikmati kebahagiaan yang telah lama kami impikan. Setelah semua perjuangan, ujian, dan godaan, akhirnya kami menemukan kedamaian sejati. Pria yang dulu dingin seperti kutub utara kini hangat di sisiku, hatinya sepenuhnya terbuka. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang kesabaran, kepercayaan, dan keberanian menghadapi dunia bersama. Setiap tawa, air mata, dan pengorbanan selama bertahun-tahun membentuk fondasi yang kuat untuk kebahagiaan kami. Kini, kami menatap masa depan dengan keyakinan dan cinta yang tulus, siap menghadapi segala rintangan. Akhirnya, aku menyadari, cinta sejati tidak mudah, tapi ketika ditemukan, ia mampu menghangatkan hati paling beku sekalipun.